Ya menariknya kita bisa ekspresikan diri kamu sebagai, contohnya kita kan ada party, mereka ada LGBT party juga kan, untuk LGBT juga. Jadi mereka ada wadah, jadi ada tempat untuk mengekspresikan kita sebagai seorang LGBT aja. Hi guys, welcome back to my channel Budi Rahayu 645. My name is Budi and today I'm going to show you like kind of different experience in the cruise ships. Jadi sebenarnya kali ini gue kedatangan tamu yang mungkin pembahasannya agak sedikit berbeda dari pembahasan video gue sebelumnya. Bagi kalian yang belum pernah datang ke channel ini, selamat datang di channel ini Budi Rahayu 645. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan dulu tanda notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Right, oke, jadi kali ini kita kedatangan yang tamu nih. Ini sebenarnya kru kapal pesiar juga yang mungkin kalian belum pernah tahu, dan kali ini gue mau mengangkat hal yang sisi yang berbeda gitu, sisi yang berbeda dari bukan hanya di pekerjaan ya, tapi mungkin dari sisi kepribadian ya. Dan gue nggak tahu nih video ini bisa diterima atau enggak. Ini ada di sekitar kita, cuman kadang kita tutup mata untuk tidak mengungkapnya. Oke, perkenalkan dulu. Selamat datang di channel kita nih. Oke, selamat datang. Namanya siapa? Nggak usah untuk sebutin nama sebenarnya. Kita nama samaran aja nggak apa-apa. Ya, nama saya Dede. Dede. Nanya gitu. Dede. Lihat ke sini dong. Oh iya. Oke ya. Nama saya Dede. Ke Dede. Oke, Dede ini sebenarnya karena kita mau mengangkat tentang LGBT di kapal pesiar. Oke. Dan mohon maaf, Dede ini seorang gay. Iya. Seorang gay. Jadi apa motivasinya pertama kali kerja di kapal pesiar? Apa memang dari sebelum dari kapal, dari rumahnya itu emang sudah gay? Dan seperti apa nggak ada diskriminasi di rumah, maksudnya di lingkungan di Indonesia, sedangkan di Indonesia sendiri kan kita di rumah ya kita berbenturan dengan budaya, terus juga berbenturan dengan agama, dan itu tidak diperkenankan tentunya ya. Dan saya di sini bukan menjudge ya, nggak menghakimi segala hal apapun, karena itu urusan pribadi masing-masing. Semua orang punya hak masing-masing, jadi itu pilihan. Tapi di sini saya ingin mengungkap gitu, ini sisi dari kehidupan LGBT sendiri gitu. Boleh diceritakan jadi awalnya sebelum masuk kapal seperti apa, dan pas setelah kapal bagaimana? Ya pada mulanya sih kalau di rumah kita kan mereka kan tidak tahu kita itu seorang gay enggaknya, itu terlalu awam untuk mereka, itu mereka terlalu, maksudnya apa, kontroversi gitu ya. Saya tahunya emang saya seorang gay itu kan, aku kan pengen mengekspresikan, tapi dengan situasi kita di negara kita itu kayak semacam culture, religion, dan keluarga of course ya, mereka nggak accept kita lah sebagai keberadaan kita sebagai LGBT ya. Terus jadi kenapa pengen kerja di kapal gitu? Emang udah ada basic perhotelan dulunya, emang ada cita-cita untuk kerja di kapal pesiar atau bagaimana? Sebenarnya itu bukan cita-cita aku untuk kerja di kapal pesiar. Itu pun secara spontanitas aku dapat informasi itu pun dari selebaran yang di tempel-tempel di jalan-jalan. Terus aku lah kontak, terus aku browsing apa sih kapal pesiar itu dan sebagainya gitu. Dan aku pun belum tahu, maksudnya emang niat aku untuk kerja di kapal pesiar itu memang untuk mencari duit, dan untuk juga bisa aku juga mencari kebebasan. Maksudnya dalam arti ini loh gue mengekspresikan diri aku. Soalnya kan tahu sendiri tempat kita kan susah, maksudnya mengekspresikan ini loh kita sebagai seorang LGBT itu.
gitu. Nah, pas di kapal itu posisi yang diambil itu departemen apa? Ke departemen restoran. Departemen Iya. restoran. Langsung dari bawah dulu restorannya? Iya, dari bawah. Dari bawah posisi dulu. dari bawah. Berproses. Nah, terus pas di kerja di kapal, apa persamaan gender atau orientasi seksual itu berbeda dengan di Indonesia atau seperti apa yang Dede rasakan lah Iya. selama bekerja? Ya beda banget. Soalnya kan kalau di kapal itu emang mereka itu open minded. Dan itu pun gak semuanya, setiap negara kan, Iya. setiap pekerja dia punya culture. Ada yang gak menerima kayak semacam India, Indonesia, dan ya Asia, terutama Asia itu masih terbentur dengan culture gitu. Dan itu pun kadang pun kita sebagai seorang LGBT kadang pun dianggap mereka tuh sebelah mata gitu. Dan kadang pun aku pun miris juga tentang kehidupan aku gitu. Ternyata itu seorang LGBT itu susah gitu, maksudnya mereka tuh memposisikan kita tuh kayak menertawakan kita gitu. Oke. Tapi saya lihat dengan track record karir Dede Mm-mm. melesat ya, cepat gitu. Kalau di antara misalkan orang-orang Indonesia lainnya untuk Iya. mendapatkan karir itu ya termasuk lambat. Iya. Ya bukan lambat, itu standar sebenarnya, Iya. standar. Tapi Dede sendiri termasuk ya melesatnya. Itu membuktikan dengan kualitas Dede sendiri kalau Dede ini mampu untuk bekerja yang semaksimal mungkin gitu kan, menempuh karir. Iya emang saya buktikan bahwa ini loh seorang LGBT itu bisa berkarir. Enggak, kita harus kuat mental tuh loh. Walaupun kita sering dibully, terutama orang kita gitu. Terus terang itu dalam benak saya itu gimana ya, merasa tersakiti dalam posisi aku itu. Di satu sisi Iya. aku sebagai pria maksudnya secara alamiah ya, tapi kan jadi bingung saya mengungkapkan kata-kata itu gimana loh jadi masalahnya ini jadi yang permasalahannya itu antara kita fisik dan batin kita pertentangan. Soalnya kita sebagai seorang LGBT, terutama saya sebagai muslim, tahulah gimana itu seorang LGBT kan emang dilarang agama dan sebagainya. Tapi kan dalam kondisi aku emang ini natural kondisi aku, maksudnya secara alami yang aku alami, maksudnya aku nggak dibuat-buat, ini loh aku gitu. Ya aku pun terus terang aku merenung pun aku seolah juga sakit. Kenapa? Kadang aku pun meminta sama Allah itu, kadang pun aku pun sedih gitu. Kenapa kamu ciptakan aku kayak gini gitu. Oke. Aku pun sedih banget. Ada nggak pengalaman istilah terburuk lah? Apa pernah dibully, pernah dikucilkan, seperti apa? Ya gitu? itulah. Pengalaman itu yang perlu saya tekankan, gimana pengalaman itulah yang aku alami dari setiap orang pasti mempunyai pengalaman itu ya, terutama dari orang Asia gitu kan, dari kita sebagai teman-teman aku pun juga membuli gitu. Kadang pun di benak aku pun siapa sih yang mau jadi kayak gini gitu. Aku pun, semua orang pun pengennya kan yang normal-normal saja. Apakah bekerja itu sebagai tanda kutip gay, walaupun sebagai gay di kapal itu merasa lebih baik dibandingkan ya kerja di darat, atau seperti apa yang dirasakan? Ya menurut aku terutama kerja di kapal pesiar itu, aku sebagai gay itu ya maksudnya dia tuh open minded gitu, maksudnya kita bisa ekspresikan ini loh gue gitu, walaupun segelintir orang tuh mencibir kita, maksudnya mengomen kita gimana kan, tapi ya
alhamdulillah ada sebagian juga yang mensupport kita gitu, posisi kita itu sebagai dan saya itu buktikan dengan prestasi aku dan karir aku itu, bahwa saya tunjukkan ini loh seorang LGBT itu bisa berkarir, bisa, dan semua LGBT yang lain pun emang membuktikannya kayak gitu. Jadi kita nggak terpacu pada keadaan itu sendiri, ya just be positif aja sih sebenarnya. Coba ada kesan yang selain sisi buruknya, kesan-kesan misalkan secara diskriminasi dan lain-lain, apa ada pengalaman yang menarik atau misalnya di kapal sendiri selama bekerja, atau apa yang dirasakan tuh kesan-kesan yang menariknya, yang enaknya di kapal? Ya menariknya kita bisa ekspresikan diri kamu sebagai, contohnya kita kan ada party, mereka ada LGBT party juga kan, untuk LGBT juga. Jadi mereka ada wadah, jadi ada tempat untuk mengekspresikan kita sebagai seorang LGBT aja. Dan yang kedua itu emang di kerjaan itu nggak ada diskriminasi itu, maksudnya oh lo sebagai gay, oh sebagai lesbian, jadi mereka memposisikan sebagai, mempekerjakan kita itu sebagai human right, maksudnya itu sesuai dengan kapasitas kamu, posisi kamu, apa yang perlu kamu kerjakan gitu. Profesionalisme gitu aja. Oke. Dan ngomong-ngomong, income sekarang kalau dirata-ratakan per bulan berapa di kapal ini? Iya, Anggap dalam rupiah. dalam rupiah ya sekitar 40, minimal 40 sampai 50-60 bisa gitu. Wow. 40 sampai 60 juta. Iya. Oh, wow. Kalau dikurskan gitu kan. Luar biasa sekali ya. Iya. Dan itu tentunya nggak apa istilahnya, bukan hal yang mudah untuk mencapai itu kan. Iya. Karena itu berjenjang, berkarir. Well, oke, terus harapan dari sisi pribadi ini sebagai gay, Iya. mau kedepannya seperti apa? Apa ini, maaf nih agak mengarah ke sosok pribadi. Apa mau menikah dengan seorang wanita? Apa bisa jadi mau menikah dengan sesuai selera seksualnya di luar negeri? Apa seperti apa? Apa ada planning lain? Bisa. Iya, terus terang itu kayak perasaan ambigu bagi aku. Di satu sisi aku pun secara naturalnya aku sebagai pria harus menikahi seorang wanita. Tapi di sisi lain emang perasaan aku untuk wanita itu emang nggak ada gitu. Itu yang buat aku jadi tanda tanya dalam hidup aku. Kadang aku pun merenung gitu. Ya semua harapan emang kita harus punya keturunan dan sebagainya kan. Ya tapi dengan situasi aku kayak gini susah untuk menerimanya gitu. Apalagi kalau keluarga aku tahu, mereka yang nggak tahu apa-apa kan apa yang aku lakuin di kapal itu emang benar-benar di luar harapan mereka gitu. Jadi keluarga nggak tahu dengan status kita seperti apa? Ya terus terang mereka tuh nggak tahu status aku itu, apa yang aku lakuin di sini pun kadang pun melampaui batas. Tapi kan gimana lagi, ini loh aku gimana, itu yang aku selalu merenungkan diri aku. Emang ini aku harus ekspresikan diri aku, tapi di sisi lain aku tuh merasa berdosa banget, tapi susah mengungkapkannya gitu perasaan aku. Iya, secara emang semua keluarga pun, terutama dari keluarga aku tuh yang belum menikah tuh aku. Jadi mereka kan berharap pun aku harus cepat-cepat menikah gitu. Kayak adikku pun udah maksudnya udah berkeluarga, udah mempunyai seorang anak, dan aku pun kadang pun sisi lain aku juga iri juga gitu. Kapan aku semacam mereka jadi membentuk keluarga yang normal gitu kan. Dalam arti aku menikahi seorang wanita dan mempunyai anak gitu.
Nah, itulah pertanyaan besar aku tuh, yang di benak aku itu pun feeling aku gitu. Terus di rumah sendiri apa ada dijodoh-jodohkan? Iya. Atau bagaimana? Ya ada sebagian yang suka sama aku dan ada emang yang dijodohkan, kayak keluarga aku pun menjodoh kita sendiri kan, orang kita juga. Mereka pun nggak tahu aku tuh kayak gini gitu. Terima kasih banyak lo udah mampir di video ini ya. Iya. Jadi kita bisa tahu, menambah wawasan lah, menambah wawasan buat teman-teman semua yang nonton gitu. Ini bukan meliding kita ke arah, saya bukan menyuruh kita ke arah LGBT atau gimana, itu hak masing-masing, maksudnya pilihan masing-masing ya. Ya saya juga kalau misalkan ikutin naluri, ya saya juga nggak pro, tapi sebagai manusia kita ya istilahnya lah human right, ya kan, punya hak asasi manusia untuk memilih kehidupan masing-masing selagi tidak merugikan kehidupan manusia itu sendiri ya. Dan itu pun misalkan ya Dede sendiri itu pilihan Dede untuk mau jadi apa dan bagaimana, dan itu pun ya istilahnya ya udah jadi kehidupan Dede sendiri ya. Oke guys, kali ini buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe lagi, dan jangan lupa tombol like-nya di pencet, juga notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau misalkan kalian mau bertanya seputar tentang kapal pesiar ataupun hal yang berbau tentang kapal pesiar, kalian juga bisa cantumkan di komen di bawah ini agar kalian juga bisa berinteraksi dua arah dengan saya pribadi ya. Oke, thank you for watching, and sebelum itu terima kasih dulu Dede nih. Terima kasih ya. Oke, thank you for watching, until the next time and see you, bye bye.